Ya, kita turut prihatin atas kejadian ini ya. Untung ibunya nggak kenapa-napa ya. Ibunya nggak kenapa juga ya. Kita berharap pun juga mungkin daerah komplek atau perumahan tersebut mungkin dari segi security atau nggak satpam pun juga sering untuk ini ya mengeliling untuk ngecek ke rumah warga setempat ya. Betul. Nah ini yang perlu diperhatikan kalau ada lansia di rumah. Iya. Harus ada penjaga. Setuju. Ya, harus ada anak-anak muda, harus ada ART-nya mungkin, Yes. caretaker-nya. Jadi Walaupun mungkin tidak ini- sendirian. Setuju, walaupun mungkin kosnya ART tersebut itu mungkin cuma setengah hari, tapi minimal ada seseorang yang bisa menjaga lansia tersebut ya. Karena memang lansia ya, usia di bawah umur tuh memang Ya. target ya para kriminal ini. Baik, kita ke informasi selanjutnya di mana viral di media sosial, bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terjebak di perlintasan kereta Grogol, Jakarta Barat. Ya, perlintasan kereta diduga rusak dan licin setelah diguyur hujan. Bus Transjakarta jurusan Pluit Pinang Ranti terekam video amatir terjebak di perlintasan kereta api Grogol, Jakarta Barat. Puluhan penumpang yang panik pun turun karena mendengar tanda kereta akan melintas. Beruntung setelah dibantu warga sekitar, bus berhasil berjalan sebelum kereta melintas. Peristiwa terjadi pada Senin lalu. Perlintasan kereta diduga rusak dan licin usai diguyur hujan. Lalu Pak jalan rusak. Sudah pernah 2 hari yang lalu, tadi itu informasi penumpangnya pada suruh semua, pada panik. Ini paksa dari belakang udah goyang-goyang bisa naik jalan lagi tuh. Lupa naik lagi, langsung naik lagi, udah lewat kali loh. Kini perlintasan kereta yang rusak telah ditambal dengan tanah. Namun warga khawatir saat hujan turun, tanah tersebut bisa tergerus air hingga kembali rusak dan membahayakan pengendara. Dari Jakarta, Miftah Ugani, iNews melaporkan. Pemirsa, 2 orang meninggal dunia akibat ditabrak city car yang melaju ugal-ugalan di Sampang, Madura, Jawa Timur. Ironisnya korban merupakan ibu dan anak. Warga berusaha mengevakuasi bangkai motor yang remuk di kolong city car usai tertabrak di Jalan Raya Gunung Eleh, Kecamatan Kedungdung, Sampang. Sementara warga yang lain berupaya mengevakuasi korban yang terjatuh di tengah persawahan. Kecelakaan berawal saat mobil melaju kencang dari arah utara menuju kota Sampang. Tiba di TKP, mobil tiba-tiba oleng ke kanan dan menabrak korban yang merupakan ibu dan anak. Meski korban sempat dibawa ke puskesmas, namun naas nyawanya tak tertolong. Pengemudinya sepeda motor itu meninggal di puskesmas Kedungdung, sementara pemboncengnya meninggal di rumah sakit Sampang. Inisial korban itu NH, pengemudi 26 tahun dan NS 50 tahun. Hasil penyelidikan sementara, kendaraan oleng karena pengemudi mengantuk. Kecelakaan ini telah ditangani unit Laka Lantas Polres Sampang. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Berpura-pura jadi petugas PDAM, komplotan perampok menyetroni rumah mewah di Surabaya, Jawa Timur. Ya, mereka merampok harta seorang lansia berupa perhiasan hingga emas senilai 5 miliar rupiah. Kasus perampokan menimpa sebuah rumah yang dihuni pasangan lansia di Jalan Ahmad Jais, Surabaya, Jawa Timur. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dan mengaku sebagai petugas PDAM yang akan memeriksa meteran air di dalam rumah. Korban yang tak curiga mempersilahkan 2 pelaku masuk ke dalam rumah. Sementara 1 pelaku lain masuk secara menyelinap dan 1 lainnya berjaga di luar rumah. Korban kemudian mendapat telepon dari saudaranya dan saat itulah para pelaku beraksi. Sejumlah perhiasan serta emas batangan seberat 1 kilogram dengan nilai lebih dari 5 miliar rupiah raib dibawa kabur. Yang hilang apa, Bu? Ya perhiasan. Perhiasan? Berlian atau apa, Bu? Ya perhiasan, Mas-masan. Berapa? Mbak, soalnya punyanya orang lebih dari 1. Sampai 1 kilo, Bu? Lebih. Lebih dari 1 kilo? Lebih. Kan punya saya, punya adik saya, punya tante saya, punya ponakan saya, orang kampung.
Korban sudah melaporkan kasus ini ke Polsek Genteng, Surabaya. Sementara polisi kini tengah menyelidiki dan memburu para pelaku. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.